إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب وبدل بدين دار الداهرين. قال رضي الله عني وعنكم وعن جميع المؤمنين. وقال رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بعلومه في الدارين. Syarat yang ke-9. Nah, ini kita terakhir ya, syarat yang ke-9, bahwa hendaklah jangan ada ia kedatangan hadas besar. Jadi orang yang memakai khuf itu syarat yang ke-9 jangan sampai inya itu hadas besar di dalam mudah itu masa sebenarnya. Di dalam masa inya memakai khuf sehari semalam atau 3 hari 3 di dalam masa itu jangan sampai tagawi hadas besar. Maka jikalau junub atau haid atau nifas yang memakai muza, orang yang memakai khuf ini junubkah, haidkah atau nifaskah, di dalam pertengahan muddah, di tengah-tengah masa memakai khuf, niscaya dia adalah harus baginya menyapu. Kenapa lagi yang menyapu? Hanya apabila berkehendak ia menyapu, maka wajib atasnya membaharui memakai muzah. Tetapi bila ia hendak pulang menyapu, maka bahasa air pacul dulu, mandi wajib dulu, hanya pasang pulang bahasa kitanya bahasa. Seperti bahwa ditanggalinya itu dipaculinya akan muzah daripada kakinya, dan mandi ia tuntung dipaculi mandi, maka dibasuhnya kakinya di dalam mandi ia daripada hadas besar. Kemudian maka dipakainya akan muzah, hanya pakainya pulang atau bahasa namanya bahasa. Dari karena jika tiada ditanggalinya akan dia, apabila dikada dipaculnya, maka dibasuhnya kakinya di dalam mujazwa. Tetapi ada ia mandi, niscaya dia adalah harus baginya menyapu di dalam yang tanggal daripada yang tinggal daripada karena ada boleh juga menyambung, ada dipaculnya nih, tetapi di dalam khufnya itu dicucurinya banyu, mandi sama dicucurinya banyu di dalam khufnya, tetap kada kewajiban menyambung. Karena bahwasanya adalah janabah itu memutuskan ia akan mudah. Karena junub itu, haid itu, nifas itu memutus masanya. Kan seharusnya seharian semalaman boleh, tapi karena junub langsung putus. Ada boleh lagi seharian semalam atau ada boleh lagi sisanya, ada boleh lagi sisa waktunya. Maka apabila putuslah mudah dengan dia, bila sudah habis masanya, wajib atasnya membaharui memakai mujana. Wajib bahasa ulang, pacul dulu hanya pasang pulang gitu. Maka dikiaskan atas orang yang junub itu, maka dikias seperti yang tersebut itu dari karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhkan ia akan orang yang junub dengan menanggali muzah. Karena Nabi menyuruh orang yang junub yang memakai khuf pacul. Maka dikiaskan atas orang yang junub itu, dikias lawan orang yang junub ya, karena hukum dasar hukum kita kan 4 lah, termasuk yang disuruh Nabi orang junub. Dikias lawan orang yang junub, tiap-tiap orang yang wajib atasnya mandi karena hadas besar, wajib atasnya mandi karena hadas besar. Apa tinggal ya?
Nah, ketinggal. Siapa diterjemahnya bang sama saya dah. Wajib atasnya mandi karena hadas besar seperti haid dan nifas dan wiladah. Banyak ketinggalannya. Tulis itu sekali lagi lah. Sekali lagi lah. Maka dikiaskan atas orang yang junub itu tiap-tiap orang yang wajib atasnya mandi karena hadas besar. Ampun kita sini loh, karena najasah ya, itu ketinggal yang bujurnya itu mandi karena hadas besar seperti haid dan nifas dan wiladah itu baranak. Bersalahan orang yang wajib atasnya mandi karena najasah. Nah, kitab sambungannya parak 2 baris ada tinggalnya. Ya, bahaya bahaya salah pahamnya kita. Maka dikiaskan atas orang yang junub itu satu lah, dikiaskan orang yang junub satu, tiap-tiap orang yang wajib atasnya mandi karena hadas besar seperti haid. Karena disuruh Nabi orang junub, dan Nabi bila orang itu memakai khuf inya junub pacul. Nah disamakan lawan orang junub, orang yang wajib mandi karena hadas besar, haidkah, nipaskah, wiladahkah, sama jenis pacul hukumnya. Itu dikiasakan. Nah bersalahan belainan lain hukumnya lawan orang yang wajib mandi juga, wajib juga mandi, tapi karena najasah pada badannya, karena di awaknya itu benajis. Ini kan wajib mandi juga, ini bila anak sembahyang karena di awaknya benajis, wajib mandi juga, tapi wajib mandinya ini bukan hadas besar. Nah maka memadailah akan dia membasuh kakinya di dalam muzah. Nah boleh lawan inya ini ya kan, biar kada dipaculnya khufnya dikubui batisnya lawan khuf-khufnya aja, karena diisahkan jadi pacul-pacul, karena bila gatal karena basah kue pulang nyambung boleh. Kenapa? Karena inya ini mandinya, wajib mandinya ini bukan lantaran junub, bukan lantaran hadas besar, karena benajis meneraja. Karena najasah itu tiada memutuskan ia akan dia mudah, karena najasah ada memutuskan mudah. Bersalahan dengan umpama janabah, nah beda dengan junub yang memutuskan mudah. Syahdan, sayang itu catatannya tadi. Nah, teman tinggal aja lah. Tinggal juga terjemahannya tinggal juga kan. Syahdan, barang siapa menanggali ia akan dua musanya. Barang siapa memacul, orang nih barang siapa memacul dua khufnya dipaculnya, atau salah suatu dari keduanya, atau dipaculnya sebelahnya aja. Jadi ini satu permasalahan. Yang pertama, orang ini memacul keduanya, sepatunya dipaculnya satu masalahnya. Taswir masalahnya nih. Atau yang kedua ini dipaculnya sebelah aja, dua salah. Atau telah habis mudahnya, atau habis dah waktunya. Orang seharusnya sehari semalam lipat dah ya. Atau syak pada kekal mudah ya, atau ini ragu-ragu masihkah waktunya ini ada kada. Empat. Atau zahir setengah tempat fardu sebab caret muzah atau lainnya. Atau nangka empat ini ya kan khufnya itu nangka lima ini khufnya tuh rabit caret rabit ya kan? Atau terurai tali apa
kencang yang muza yang berbelah, atau tali khufnya itu pacul, sedangkan khufnya ini bebanggalan, bubukaan mukanya. Ada kita kan berarti kan ini bubukaan, bubukaannya itu tali bubukaannya itu pacul. Yang keenam, dan jika tiada zahir 6 tempat pardosa, meskipun kadang 4 tempat pardo, atau yang ketujuh, atau sangat panjang batis muzanya atas menyalahi adat, atau batis khufnya itu panjang benar, maka dikeluarkannya kodamnya pada suatu tempat daripada batis muzanya, habis itu dikeluarkannya itu mitnya. Sekira-kira jika ada batis muza itu aghara itu semalam pertengahan, nah, seperti yang beradat niscaya zahirlah suatu daripada kodamnya. Kan sepatu itu kan ada kandakan tubuh, nah ini dikeluarkannya, kandakan tubuhnya dikeluarkannya, tapi kada keluarkan lagi batisnya pada khufnya panjang, ya, kayak sepatu bot tuh misalnya panjangnya kan. Nah itu di permasalahannya. Niscaya zahirlah suatu daripada, niscaya batallah sapunya pada sekalian yang 7 perkara itu. Nah 7 permasalahan tadi batal. Nomornya kamu bilang tadi kan sambat sudah nomornya 7. Nah, 7 masalah tadi batal. Seperti barang yang telah diketahui ia pada segala syarat yang telah tersebut itu, maka wajib atasnya memulai muddah yang lain. Bahasanya enak jika berkehendak ia kepada menyapu. Tetapi barang siapa ada padanya salah suatu daripada yang 7, nah, ini orang ini tegawi jual salah satu dari yang 7 tadi, padahal adalah ia di dalam taharah menyapu, sedangkan ia masih dalam keadaan taharah menyapu, niscaya wajib atasnya membasuh 2 kotornya jua, ya, maka hanyalah karena batal taharah keduanya dengan sebab yang demikian, karena asal itu membasuh keduanya, yakni kaki dan menyapu atas muza itu ganti daripadanya. Maka apabila puasa ia atas asal, hilanglah hukum ganti, maka tertentulah memakai asal adalah bandingnya seperti orang yang tayamum yang mendapat ia akan air, bila melihat banyu batallah tayamumnya. Dan keluar dengan kata taharah sapu itu taharah basuh. Nah ini belum sempat lagi bersuci dengan cara menyapu, masih awal wudu. Tentang wudu dipakainya khuf sahaja tagawi nang 7 tadi, ya kan. Nah seperti bahwa mengambil wudu ya, dan dipakainya 2 muza, kemudian maka ditanggalinya akan dia dipacunya pada 2-nya misalnya. Dahulu daripada hadas belum batal lagi, atau berhadas ia kemudian daripada memakai dia, tetapi mengambil wudu ia dan dibasuhnya 2 kodamnya di dalam muza, maka tiadalah lazim akan dia suatu jua pun. Ada mulai batal. Nah, sambungannya pulang babu asbabil hadas. Mungkin situ dulu Allah alam bisawab. Jadi tuntung sudahlah masalah khuf dah tuntung sudah. Tentang masalah khuf. Nah ini sambungannya ini penting lah. Ini sambungannya ini kita bicara karena tentang asbabul hadas, sebab-sebab hadas, sebab-sebab nang maulah wudu kita batal, dan sebab-sebab nang maulah kita itu wajib mandi. Nah, ini perlu dijalankan mulai minggu dulu ini perlu karena di sini membicarakan tentang hadas, baik hadas kecil ataupun sebab hadas besar. Ini cerita dulu Allah alam bisawab. Kita baca sebidang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Semalam lagi kita membicarakan tentang 15 siksaan orang yang mahawai lawan sembahyang. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Dan adapun 3 siksa yang mengena akan dia pada hari kiamat. Nah, ini 3 siksaan orang nang kadang menggawi sembahyang atau mahawai lawan sembahyang. Semalam 15 ya kan?
belum meninggal, hendak meninggal dalam kubur. Nah ini pulang hari kiamatnya pulang. Maka yang pertama mengarasi Allah Ta'ala akan malaikat azab menghilangkan dia kepada neraka jahanam. Dikarasi Tuhan bubuhan malaikat azab untuk mairit inya ke dalam api neraka jahanam. Nauzubillah. Atas kemuliaan mukanya diirit itu mulai muha diirit. Dalam tangan itu dituntun, ya kan? Ini kada diirit, dipaksa malaikat untuk dibawa ke dalam api neraka jahanam. Nauzubillah ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menilik Allah Ta'ala kepadanya dengan tilik murka. Allah cangang lawan inya dengan cangangan nang sari. Ya kalau orang yang kada sembahyang itu muar bahkan. Tuhan tuh cangang lawan orang yang kada sembahyang di akhirat itu cangangan muar sinis yang orang jakanya kita nauzubillah kan Tuhan anu mustahil bang Tuhan tuh merangut tuh jakanya kita hayalan kita nih dirangati Tuhan orang yang kada sembahyang tuh ya kan pada waktu berhisab, pada waktu dihisab maka jatuh daging mukanya. Nah karena disebut dimuari Tuhan sampai kulit nang di muhanya ini gugur. Dan ketiga dihisab akan dia oleh Allah Ta'ala sebagai hisab yang sangat dihisab Tuhan karena di hari kiamat hisab nang detil benar morete benar-benar Tuhan ya, kamu hisab orang nang kada sembahyang itu morete benar ya bagi barang yang ada atasnya daripada tambah hisab pada masa yang panjang belawas jadinya morete benar Tuhan morete kada musamaha kada ada musamaha tuh lah anu kurang lebih aja gitu nah itu nah kalau orang kada sembahyang itu Tuhan morete dan menyuruh Allah Ta'ala dengan dia kepada neraka dan yaitu sejahat-jahat tempat nauzubillahi min dzalik ujung-ujungnya kan dimasukkan ke neraka. Dan pada setengah riwayat ulang ngesahakan ya adalah pada tangan malaikat azab itu orang yang kada sembahyang itu karena dalam satu riwayat ya itu waktu dihalau atau diirit malaikat dimasukkan ke dalam neraka itu malaikat azab yang mairit itu di tangan malaikat itu rantai. Jadi tangan malaikat itu ada rantai panjangnya 70 hasta ada panjang benar ya 70 hasta. Maka dikenakan pada lehernya dikalungkan di gulu maka dimasukkan dia pada mulutnya dikulitakan di gulu ya, habis itu pun ujungnya dimasukkan ke muntung dan dikeluarkan akan dia pada duburnya ditunjul ya kan dibuat ditarik mulai burit. Jadi di gulu nih rantainya dililitakan di gulu, tuntung dililitakan di gulu, ujung rantainya itu dibuat dalam muntungnya, tembus sampai ke buritnya, nah mulai burit itu ditarik. Makanya tadi anu ditarik itu anu tersarungkan mulai muhanya tersarungkan mulai burit menariknya. Nauzubillah ya Allah. Nauzubillah, mudah-mudahan hati kita terbuka subhanahu Tuhan masalah sembahyang. Kemudian dihila akan di atas mukanya jadi muhanya apa air ya. Maka berseru-seru malaikat berucap oleh bubuhan malaikat inilah balasan orang yang meninggalkan fardu yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Kemudian maka dibawanya ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Sudah nyakainya leleh turulah apa ayat wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun mir rabbikum yatlu alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza
Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat itu kena ketika dihalau hendak dibuat ke dalam api neraka sampai ke pintu neraka, sampai ke depan pintu neraka, sampai ke muka pintu neraka. Itu anu dibuka oleh bubuhan malaikat penjaga pintu neraka. Waktu dibuka pintu neraka itu oleh bubuhan penjaga ahli neraka, malaikat itu berucap, alam ya'tikum rusulun mir rabbikum, anu bahari kedadak apa menang bapak pada lawan bubuhan itu kedadak, wa yundirunakum liqa ayyamikum, ada anu kedadak apa bahari mendengar ikam orang baca ramah, orang pengajian kedadak apa bahari mendengar, orang nang kada sembahyang tuh ngeri benar siksaannya kedadak apa. Bahari waktu di dunia kamu kada pernah tahu apa, kedadak apa orang memadahkan bahwa orang kada sembahyang tuh Tuhan tuh sarik benar, kedadak apa. Itu ya kan. Sahutannya apa? Qalu bala inggi endang ada bahari, endang raja buan ulun tahu aja. Nauzubillah. Mudahan hati kita terbuka, mudahan hati kita Tuhan tuh sarik benar, orang yang kada sembahyang tuh Tuhan tuh sarik benar Tuhan. Dan cerita itu cerita apa tuh kita tinggal di lorongnya pun kita dan cerita atau cerita daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, jikalau dijatuhkan rantai itu kepada bumi ini niscaya terbakar sekalian. Rantai nang 70 hasil tadi jangannya digurakan malaikat ke bumi sebumian ini nang luyuh. Nauzubillah ini dibuat dalam untung. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu kafaratun lima bainahunna ujubtuni batil kabairu wal jumu'atu ila jumu'ati kafaratun lima bainahuma wa ziyadatu thalathati ayyam. Dan bersabda Nabi Muhammad SAW bermula, segala sembahyang yang 5 waktu itu kifarat atau penghapus bagi barang yang antara sekaliannya selama dijauhkan akan dosa besar. Ujar Rasulullah, anu bila orang sembahyang satu waktu lawan satu waktu berikutnya ya kan, di antaranya itu dosa-dosa kecil di antaranya itu dihapuskan Tuhan apabila inya kawan menjaga sembahyang itu ya kan. Tagawi sembahyang wajib ini tagawi pulang sembahyang wajib berikutnya, nah itu diantaranya itu diampuni Tuhan asal jangan tagawi dosa besar, diampuni Tuhan saja. Dan sembahyang Jumat kepada Jumat ya kasih mingguan nih bilang orang Jumat sampai Jumat minggu dudi itu kifarat barang yang antara keduanya itu kifarat ya kan, sebagai penghapus dosa kecil bagi barang antara keduanya dan lebih 3 hari 10 hari maksudnya 10 hari. Dan riwayat daripada Ja'far daripada bapaknya daripada neneknya, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sembahyang itu keridhaan Allah ya kan. Ajar Sayyidina Ja'far ya kan, sembahyang itu maulah Tuhan ridho. Sembahyang itu maulah Tuhan ridho dan dikasihi oleh malaikat, dan sembahyang itu ya kan maulah bubuhan malaikat itu suka. Dan jalan ambiya dan sembahyang itu adalah gawian bubuhan nabi-nabi. Jalan ambiya itu gawian bubuhan nabi-nabi. Jadi kalau kena-kenanya ada aja tentang apa ujung-ujungnya itu hawai sembahyang yang lain tak. Karena sembahyang itu adalah gawian bubuhan nabi-nabi itu sembahyang. Dan nur ma'rifat dan sembahyang itu adalah nur ma'rifat. Bila orang ma'rifat lawan Tuhan, ujung-ujungnya pasti bakaku hamba. Bila hamba itu pasti sembahyang gitu. Dan asal iman dan sembahyang itu adalah asal keimanan ya. Dalil iman asal itu kan maknanya dalil keimanan ya. Bukti orang beriman itu sembahyang, bukti orang beriman itu sembahyang. Ya Rasulullah semalam apa? Anu setiap sesuatu itu ada cirinya, ada alamatnya. Sedangkan alamat orang beriman adalah sembahyang.
dan diperkenankan doa, dan sembahyang itu adalah bukti doa itu dikabulkan dan dikabulkan segala amalnya, dan sembahyang itu adalah maulah amal ibadatnya nang lain-lain itu diterima Tuhan. Itu sembahyang. Makanya judul semalam apa? Apabila sembahyangnya kada beres, masalah nang lain-lain aku najang gawi berbuat baik, apalagi itu pulang anu sosial, bababari lawan orang, kau ajang gawi, ya kan? Tapi kalau sembahyangnya parai yang digawi nang lainnya itu parai juga, ada baharaga, karena sembahyang itu ya kan, itu maulah dikabulkannya segala amal lain, ya kan? Dan berkah pada rizkinya, dan orang sembahyang itu pulang maulah rizkinya berberkat, ya kan? Lawan anu amalan tajlibul arzak, amalan panarik rezeki yang langsung Rasulullah nang tukang lajari, yaitu sembahyang. Sembahyang itu langsung Nabi nang tukang padahi, ya kan? Langsung Nabi nang tukang padahi sembahyang berjamaah itu panarik rezeki, itu langsung Rasulullah nang tukang lajari. Dan kesenangan bagi badan, dan orang sembahyang itu salah satunya apa, maulah awak itu yang olahraganya ada juga, dan senjata atas setro, dan sembahyang itu adalah senjata lawan musuh, dan kebencian bagi syaitan, dan sembahyang itu mula syaitan muar, dan masyafaat, bahasa kitanya memberi syafaat iya sembahyang antara taulannya dan antara malakil maut. Nah, orang sembahyang itu penyelamat antara nang sembahyang dan antara malaikat maut, ya. Dan sirat itu yakni pelita di dalam kuburnya, dan orang sembahyang itu kuburnya tarang, dan hamparan di bawah lambungnya, dan sembahyang itu nang jadi lapiknya kena di dalam kubur, dan menjawab serta munkar dan nakir, dan sembahyang itu kena nang menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Sembahyang jawabnya, dan menjinakkan Tuhannya. Kita itu apa? Taulannya, Tuhannya, dan menjinakkan Tuhannya. Tuhan itu pada sarik-sarik benar, itu orang-orang sembahyang. Dan yang menziarahi pada kuburnya hingga hari kiamat. Maka apabila adalah pada hari kiamat, jadilah sembahyang itu menudungkan atas kepalanya. Nah, di hari kiamat pulang orang sembahyang itu menjadi anu pelindung atau penaungnya di akhirat. Dan mahkota di atas kepalanya, dan sembahyang itulah jadi mahkota di atas kepalanya. Dan pakaian menutup tubuhnya, dan sembahyang itu karena menutupi tubuhnya di akhirat. Dan cahaya yang berjalan antara dua tangannya, dan sembahyang itulah yang menjadi cahaya di hadapannya. Dan apilan antaranya dan antara apilan itu maksud kita apa? Pelindung, perisai antaranya dan antara api neraka. Sembahyang dan hujjah bagi orang yang mukmin, dan sembahyang itu ciri bagi orang yang beriman. Hujjah itu ciri antara hadapan Tuhannya, di hadapan Tuhan sembahyang Tuhan cirinya, ya kan? Jadi apabila orang ada sembahyang di hadapan Tuhan, bakaku Islam no way, Tuhan ini salah, ada karena ciri orang beriman sembahyang. Masuk surga kan KTP-nya aja, ya kan? KTP-nya yang Islam. Dan memberatkan timbangan, sembahyang itu memberatkan timbangan dan melalukan dia di atas sirat, dan sembahyang itu melalukan dia di tepian siratal mustaqim, dan anak kunci surga, ya, dan sembahyang itu anak kunci itu kuncinya dan gemboknya anak kunci surga, ya. Pembuka pintu surga itu adalah sembahyang.
Karena bahwasanya ada pada sembahyang itu tasbih dan tahmid dan takdis dan ta'zim dan qiraat dan doa, dan yang terlebih afdal doa sekaliannya itu sembahyang bagi waktunya. Memang paling afdal itu sembahyang di dalam waktunya. Faidah sedikit aja, faidah daripada Abdullah bin Umar katanya, mendengar aku akan Rasulullah SAW bersabda bahwasanya hamba apabila berdiri kepada sembahyang, seorang hamba ini apabila berdiri hendak menggawi sembahyang, berkata ia mengucapnya Allahu Akbar, keluar ia daripada dosanya seperti hari yang diperanakan akan dia oleh ibunya. Nah, diampuni Tuhan langsung dosanya. Hanya Allah Akbar aja, sebujur-bujur tawajuh hatinya lawan Tuhan nih. Hanya inggan Allahu Akbar, bukan hamba lah. Aku hamba ya, aku hamba langsung diampuni Tuhan. Seluruh dosa-dosa kecilnya itu diampuni Tuhan langsung. Serbujur-bujur, Allah Akbarnya itu bujur-bujur. Dan apabila berkata ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca itu disuratkan Allah baginya dengan tiap-tiap bulu yang di atas badannya kebajikan. Setiap bulu yang ada di awaknya ini dicatat Tuhan sebagai amal ibadah. Tiap bulu dicatat Tuhan. Lagi lapar pulang bukan dulu ya. Nah, makin nyai lokai. Dan apabila membaca Fatihah, maka seolah-olah seperti ia mengerjakan haji dan umroh. Apabila baca Fatihah, maka seolah-olah inya kayak orang berhaji dan berumroh. Menghadap Tuhan, karena haji dan umroh kan al-qasdullah. Menghadap Tuhan. Dan apabila ruku, maka seolah-olah seperti ia bersedekah dengan setimbangnya daripada emas. Nah, apabila ruku, maka seapa beratnya inya ruku, nah sama lawan bersedekah lawan emas. Dan apabila berkata Subhana Rabbiyal Azim, maka seolah-olah ia membaca akan segala kitab yang turun dari langit. Dan apabila berkata Sami Allahu liman hamidah, menilik Allah Ta'ala kepadanya dengan tilikan rahmat. Nah, Tuhan memandang lawan pandangan. Dan apabila sujud, ia diberi oleh Allah Ta'ala akan dia dengan sebilang-bilang manusia dan jin akan beberapa kebajikan. Dan apabila ia berkata Subhana Rabbiyal A'la, maka seolah-olah seperti ia memerdekakan dengan tiap-tiap surah dan ayat daripada Al-Quran akan seorang sahaya. Setiap surah berapa dah? 114 dan tiap-tiap ayat 6.666 ayat ya kan. Seitu di sama lawan seitu memerdekakan budak. Dan apabila ia membaca tasyahud, diberi Allah Ta'ala pahala orang yang sabirin, orang yang sabar. Dan apabila memberi salam, dibukakan Allah Ta'ala baginya segala pintu surga yang delapan. Masuk ia daripada barang yang mana pintu yang dikehendakinya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man jama'a baina sholataini min ghairi udrin faqad ata baban min abwabil kabair. Bagus nih ya. Bagus diingatkan ini. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mahimpunkan antara dua sembahyang, barang siapa menggabung dua sembahyang, asar digabungnya lawan maghrib, gabung namanya maghrib digabungnya lawan isya, menggabung namanya ya kan. Kita ini biasanya asar lawan maghrib pang tergabung lah. Nah, barang siapa menggabung dua sembahyang digabung daripada ketiadaan ujur kada kenapa lantaran lambat tutup aja toko nih, lantaran koler aja bulik bulu pada perumahan ler bener aja itu kan ujur namanya. Kada ujur ya Pak, ujur rukun itu kan mau kada mau, itu artinya ujur. Yang ini kada mau seorang kada mau, itu beneran ya kan. Koler bulik itu kada mau ujur. Kalau koler bulik itu namanya seorang kada mau. Yang namanya ujur tuh mau kada mau, itu ujur.
Kalau singgah sama tuh tergabung dua sembahyang nih. Nah maka sungguhnya telah mendatangi ia akan satu pintu daripada beberapa pintu bagi dosa besar. Mata gawi dosa gonol itu tetap menggawi adalah catatan itu orang ini kada bahasa kena aja jarinya kena di waktu maghrib jarinya nih menggabung nih. Nah jangan itu sama lawan orang yang mendatangi pintu dosa besar ya kan. Dan sabda Rasulullah SAW, 10 orang daripada umatku dimurka oleh Allah Ta'ala atas mereka itu. Ada 10 ikung orang, ada 10 orang jenabilah dari umatku nang mana Tuhan tu muar lawannya pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita ada termasuk 10 inilah ya, 10 orang yang dimuari Tuhan hari kiamat dan menyuruh Allah Ta'ala dengan mereka itu kepada neraka, padahal muka mereka itu tulang dengan tiada daging. Dipandang Tuhan dengan pandangan muar, dan habis itu kalau disuruh Tuhan digiring dimasukkan ke dalam api neraka. Sedangkan muhanya ada bedaging lagi. Kenapa kesusupanan lawan Tuhan? Asa pijakannya kita di dunia ini asa pucat muha, apa pucat muha. Tuhan sarik ya kan? Tuhan sarik. Maka dikata orang, ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Siapa nang bersepuluh nang dimuari Tuhan karena di hari kiamat itu siapa Rasulullah? Maka sabdanya ya Rasulullah, orang tua berzina. Nah yang pertama, orang tua berzina 40 tahun dah masih aja pembantuan ya. Nah ini karena di hari kiamat kita dimukai Tuhan. Tuhan sarik mana itu 40 tahun dah berzina aja masih. Nah Tuhan sarik mana. Dan itu yang pertama, mudah-mudahan kada termasuk, berzina. Dan yang kedua, siapa orang yang dimuari Tuhan ada kiamat, imam yang sesat, ikutannya sesat. Nah ini jadi gurunya sesat, naudzubillah. Nah ini dimuari Tuhan juga, gurunya sesat, dimuari Tuhan juga ya. Sesat, imamnya pemimpinnya sesat, pemimpinnya yang mengeluarkan hati-hati ini ya kan hari kiamat kena mengolah Tuhan muar apa pemimpin yang salah lagi situ ya kan calon. Nah itu ya. Bila seorang salah itu dimuari Tuhan. Oh jadi apa namanya? Jadi ikutan. Ajaran roh guru gambut bahari orang yang jadi ikutan tuh jadi kada dosa kecil. Ada dosa kecil, dosa besar beratan. Kenapa diupati orang? Seorang mengeluarkannya. Kedua, dan orang yang mengakali meminum arak. Nah orang yang kada taubat dia lagi masih aja ya kan menggaduk masih, menjinak masih, menyapu masih. Nanti naudzubillah mudahan taubat ya kan. Karena bila kada taubat sampai haknya mati karena dimuari Tuhan kena dia. Dimuari Tuhan tuh muar Tuhan. Anu kayak ini aja kita bagana di rumah orang nang ampun rumah ni rangut lawan seorang kada nyaman apalagi dia Tuhan buka nang kada tahu nang kada amping batarusan minum kan jadi dimuari Tuhan juga. Dan orang yang durhaka bagi dua ibu bapaknya jadi dimuari Tuhan juga. Dan orang yang durhaka lawan kuitan dimuari Tuhan juga. Dan orang yang berjalan dengan mengadu-ngadu antara manusia supaya berkalahi mereka itu orang anjur atar ya anjur atar. Ini padahal kada apa orang ini kada apa padahal kada sari kada lawan ini tapi ya kan ulun dah tambah kesal lawan ini anu julun anya tuh kayak itu tang sarik dengan anjur atar namanya anjur atar ya anjur atar. Dan orang yang menaiki saksi dengan jadi saksi dusta ya kan dimuari Tuhan juga. Dan orang yang menegahkan zakat, orang yang kada berzakat, dan orang yang memakan riba, makan harta riba, nah itu bila kada taubat sampai ke mati ya kan. Bila kada taubat sampai ke mati di akhirat itu dimuari Tuhan.
Makan riba, riba ini apa? Kullu qardin jarra manfaatan bahwa itu di antara riba, apa di antara riba berhutang bayar balak itu di antara barang lain mereknya apa sambatannya apa kabar makan apa lah ya kan, apalagi wah ini aku bank lah sambatannya, apalagi koperasi ya, apalagi tak anu mawar lah sambatannya, sama aja tuh ya kan, sama aja mawar lah mawar kawin sama sendiri mawar ini berat sama tidak. Dan orang zalim ya kan waktu syai'in yo ghairi mahallih yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya itu. Dan orang yang meninggalkan sembahyang, tetapi orang yang meninggalkan sembahyang digandakan baginya siksanya di hasyar akan dia pada hari kiamat. Padahal yang terakhir orang yang kada sembahyang, namun catatannya apa, orang yang kada sembahyang ini banget pada nang lain, orang yang kada baampihan minum khamar, ini dimori Tuhan kena di akhirat. Lawan orang yang kada sembahyang ya, dimori Tuhan juga. Apabila seorang mencakup pada dua-duanya, naudzubillah, enggak kada sembahyang minum khamar pulang naudzubillah, maka bila orang kada sembahyang ini dilipat gandakan Tuhan sarik benar dibelenggu kedua tangannya kepada kakinya, dibelenggu kedua tangannya kepada tengkuk, jadi tangannya ini dijarat sampai ke bulu, nah tengkuk itu bulu ya, itu di akhirat ya sampai ke bulu. Dan malaikat memukul akan mukanya ya, dan duburnya, jadi dipukuli malaikat di muka, di dubur dan lambungnya, dan berkata baginya oleh surga, ujar surga, tiada engkau daripadaku dan tiada aku daripada engkau. Jadi sebenarnya tujuh lawan nyawa, ujar surga ya. Dan berkata baginya oleh neraka, aku daripada engkau dan engkau daripada engkau. Ujar neraka, sini ujar neraka. Surga ada pun. Dan daripada ahliku ya, hampir olehmu daripada aku sini, jangan kau parak lawan aku. Sungguhnya aku siksa akan di kau sini, nyaman kena itu aku siksa ya. Akan siksa ya yang sangat pedih. Maka pada ketika itu dibukakan akan baginya pintu neraka jahanam, maka masuk ia daripada pintunya seperti ia anak panah yang segera. Nah masuk dalam neraka itu pulang laju ya kan, kayak anak panah, maka jatuh ia atas ibu kepalanya ke dalamnya, atau gugur mulai kesurupan oleh kepalanya hingga kepada Fir'aun dan Haman, pertemuan dengan Fir'aun dan Qarun ya, pada lapis yang di bawah daripada neraka. Dan sabda Rasulullah SAW, tiada halal. Nah ini mungkin ambilan orang Bahari, tiada halal kada halal jadi zakat bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Ini jar orang Bahari apa? Bila orang ada sembahyang itu kada boleh dijulungi zakat ya kan. Saking bejanya karena orang sembahyang itu kan ciri orang iman lah ya kan? Dan jangan kamu diami akan dia, bila orang pada sembahyang jangan disuruh bagana itu ada salah, jangan disuruh bagana itu ada salah. Sudah lagi kita bilang baca semalam ya kan, Nabi Musa loh, di zaman Nabi Musa loh ya kan? Zaman Nabi Isa sidin berjalan sehingga pada suatu kampung itu makmur benar, damai benar, kampung sudah damai benar. Sudah beberapa tahun ya Pak, habis itu ada orang sedang berjalan ke kampung situ, soalnya kampungnya tandus benar. Jadi ujar Nabi Isa bertakon, kenapa kampung ini maka semalam masa kada beberapa tahun lagi orang tertinggalkan kampung piana sekarang maju benar, kenapa nih jadi kena gersang benar, kenapa jadi pakai semalam ada orang ini kada sembahyang umpat batin pungas di kampung ulun sehingga di batang ulang ini umpat batin pungas itu aja harap kampung ini dituduh belah. Umpat batin pungas saja jar Nabi bila dua orang bersama jangan disuruh berdiam dan jangan kamu sedudukan akan dia
jangan bawa betata dulu, jauh-jauh aja. Maka bahwasanya laknat turun atasnya daripada kami, ya, karena Tuhan itu muar benar lawaninya. Intah, oh ini dari situ Allah a'lam. Bisa mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat Habibnya Rasulullah, dan berkat guru-guru kita beratan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membukakan hati kita dan hati keluarga kita dan anak bini kita serta dzurriyyat kita beratan. Mudah-mudahan hati kita terbuka untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma bihi salahun salihun la hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.